Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan manga Tensei Citra Slime Datakan chapter 104. Jika kalian belum menonton chapter sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan rancangan pembuatan dungeon, dan kita juga akan diperlihatkan Benimaru yang kena mental setelah bernegosiasi dengan kepala desa Tengu. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Setelah membuat kesepakatan dengan Rimuro, Ramirez berserta bawahannya telah pindah ke Tempest secara resmi. Sebagai ganti dari tempat tinggal yang diberikan Rimuro, Rimuro memanfaatkan kekuatan Ramirez untuk membuat dungeon. Dungeon tersebut adalah labirin besar bawah tanah yang mempunyai 100 lantai di dalamnya. Di dalamnya juga akan diisi berbagai macam perangkap dan monster yang sangat berbahaya. Tapi meskipun begitu, di sana juga terdapat peti harta karun yang tersebar di berbagai tempat. Di dalam peti harta karun tersebut berisi berbagai macam armor dan peralatan sihir yang sangat langka. Ini adalah tempat di mana para petualang yang percaya diri dengan kemampuannya dapat menguji harga dirinya dan keberuntungannya. Dan ini adalah hiburan dengan bentuk eksplorasi labirin bawah tanah. Tujuan Rimuro adalah untuk menjadikan ini sebagai tempat rekreasi yang akan menjadi ikonik kota ini. Dan sebagai mantan pecinta game, ini terasa menyenangkan bagi Rimuro. Di satu sisi, Ramirez kemudian bertanya pada Rimuro bagaimanakah cara mengumpulkan monster yang akan menyerang para petualang di dalam labirin ini. Kau bilang kau punya solusi kan, Rimuro? Rimuro menjawab bahwa ia akan segera bernegosiasi dengan seseorang untuk menjalankan rencananya itu. Tapi sebelum itu, Rimuro meminta Ramirez untuk memasang ventilasi udara di setiap lantainya. Segera setelah itu, Rimuro kemudian menemui Veldora yang sedang bersantai dan membaca kitab suci manga di dalam rumah Rimuro. Bagi Rimuro, Veldora ini sangat diperlukan untuk mewujudkan rencananya di labirin. Dan walau bagaimanapun juga, Rimuro akan merekrut orang terpenting tersebut. Rimuro kemudian menyapa Veldora dan mengatakan jika ia memiliki permintaan kepada Veldora. Namun Veldora malah menjawab bahwa ia sedang sibuk banget di sini. Rimuro berkata, begitu ya, sayang sekali. Padahal tadinya aku pikir kau adalah orang yang paling tepat untuk pekerjaan ini karena kau sangat bermartabat dan keren sekali. Ya sudahlah, maaf mengganggu Veldora. Kalau begitu aku pergi dulu. Namun sebelum Rimuro pergi, Veldora langsung menghentikan Rimuro dan sepertinya Veldora telah terpancing dengan trik murahan Rimuro tersebut. Veldora kemudian akan mendengarkan permintaan Rimuro tersebut. Di satu sisi, Rimuro bergumam, seperti yang diharapkan dari Veldora, si naga gampangan. Kau keren dan gampangan sekali dibujuk. Segera setelah itu, Rimuro kemudian menjelaskan permintaannya kepada Veldora dan mengajak Veldora pergi ke dungeon yang sedang dirancang. Setelah tiba di dungeon atau labirin, Veldora kemudian melepaskan auranya yang sudah ia timbun selama ini. Veldora dalam bentuk naganya berkata, "Ku sambut kalian wahai serangga kecil, aku senang kalian datang." Huaa! Veldora pun melepaskan auranya yang sungguh luar biasa. Bahkan saking mengerikannya, Ramirez mungkin sudah lenyap akibat gelombang tersebut jika Rimuro tak melindunginya. Veldora berkata, lega, aku puas sekali. Tapi kalau ini kulepaskan di luar labirin, sepertinya bisa terjadi sesuatu yang gawat. Rimuro berkata, ya, jika kau melepaskan itu di luar, nanti bisa rata satu negara, kampret. Jadi ngemeng-emeng, alasan Rimuro membawa Veldora ke lantai paling bawah labirin yaitu lantai 100 ini adalah untuk melepaskan aura Veldora yang sudah ia timbun selama ini. Selain itu, ada dua alasan penting lainnya juga. Yang pertama adalah Rimuro ingin menyerahkan pekerjaan sebagai bos terakhir labirin kepada Veldora. Lalu yang kedua adalah untuk mengisi bagian dalam labirin dengan Magicule atau energi sihir. Dengan adanya Magicule yang meluap di dalam labirin, itu dapat melahirkan berbagai macam monster yang berbahaya.
Magicule yang dilepaskan di lantai terdalam labirin semakin ke atas tentu akan semakin menipis. Dengan begitu, akan terlahir monster dengan perbedaan secara bertahap antara level terbawah dan level atas. Semakin ke lantai atas, tentu monster yang terlahir akan semakin lemah, dan sebaliknya, semakin ke lantai dalam, tentu monster yang terlahir akan semakin kuat. Ramirez akhirnya paham manfaat ventilasi yang diminta Rimuru sebelumnya adalah untuk menyebarkan Magicule dari lantai bawah ke lantai atas. Sesaat kemudian, datanglah Beretta yang ingin menyapa Rimuru-sama. Padahal sebenarnya, tak usah memberi salam juga tak apa bagi Rimuru-sama. Namun bagi Beretta, itu adalah hal yang sewajarnya dilakukan. Itu karena orang yang telah membuat tubuh Beretta ini adalah Rimuru-sama, kata Beretta. Karena Beretta terus ngotot ya kan, Rimuru kemudian mengeluarkan sebuah kunci di tangannya dan memasukkan kunci tersebut ke dalam tubuh Ramirez. Itu bukanlah kunci sebarang kunci, tapi itu adalah Master Lock yang merupakan sebuah otoritas master yang harus Beretta patuhi. Karena Rimuru sudah membedakan posisi master kepada Ramirez, dengan begini, master dari Beretta hanyalah Ramirez seorang. Ramirez yang mendengar itu pun sangat senang sekali karena Beretta sudah menjadi bawahan sejatinya. Beretta kemudian berterima kasih kepada Rimuru-sama. Itu karena Beretta sebelumnya juga sudah berjanji pada Guy Crimson jika ia akan melayani Ramirez-sama seutuhnya. Tapi meskipun begitu, Beretta juga siap menerima perintah dari Rimuru-sama selama itu tak bertentangan dengan Ramirez-sama. Rimuru menjawab, "Aku mengandalkanmu, Beretta." Ramirez dan Beretta pun sangat senang sekali. Setelah itu, Rimuru, Veldora, dan Ramirez kemudian mulai melanjutkan untuk merancang labirin. Berbagai macam jebakan yang akan dipasang ternyata sangat banyak sekali. Mulai dari panah beracun, rawa beracun, lantai bergerak, jebakan berlubang, dan lain sebagainya. Veldora yang melihat beragam ruang menakutkan itu pun memuji Rimuru yang pandai sekali menjahili orang-orang. Tapi meskipun begitu, Veldora bertanya kepada Ramirez apakah Ramirez benar-benar bisa membuat itu semua. Ramirez menjawab bahwa selama di dalam labirin, ia bisa membuat apa saja. Namun sesaat kemudian, setelah melihat rancangan Rimuru satu ini, yaitu lantai dengan efek topografi seperti membuat gunung berapi yang erupsi, Ramirez merasa ini sepertinya mustahil dibuat. Itu karena Ramirez tak bisa mempertahankan energi sebanyak itu dalam waktu lama. Rimuru pun meminta maaf karena sudah merancang hal yang mustahil bagi Ramirez. Namun tiba-tiba, seseorang datang dan mengatakan jika Rimuru dan Ramirez tak boleh menyerah begitu saja. Dengan menjinakkan Fire Dragon atau Ice Dragon yang tinggal di suatu tempat, kemudian menaruhnya di dalam labirin, maka itu akan menciptakan efek topografi tersebut. Dan ternyata, orang yang mengatakan itu adalah Milim. Rimuru tak menyangka Milim bisa masuk ke sini, padahal ini adalah lantai terbawah labirin yang bahkan belum dibuka. Milim pun tertawa dan berkata, "Hahaha, aku merasa jika kau sedang melakukan sesuatu yang menarik, jadi aku datang kemari, Rimuru." Setelah itu, Milim dan Ramirez saling berbincang-bincang dan bahkan saling mengejek satu sama lain. Mereka berdua pun langsung membuat keributan di sana. Di tengah keributan itu, Rimuru kemudian menghubungi Suna untuk membawakan cemilan ke sini. Dan benar saja, dengan datangnya Suna yang membawa cemilan, Milim dan Ramirez pun akhirnya dapat tenang kembali. Setelah situasi tenang, Rimuru kemudian bertanya kepada Milim apakah Milim benar-benar bisa menjinakkan Fire Dragon atau Ice Dragon tersebut. Milim dengan santuinya menjawab bahwa itu sama sekali bukan masalah. Milim juga mengatakan jika naga mempunyai kebiasaan untuk mengubah lingkungannya menjadi lingkungan yang mereka sukai. Selama jumlah Magicule terpenuhi, kurasa efek topografi itu dapat diwujudkan. Mendengar penjelasan tersebut, Rimuru pun melihat ke arah Veldora yang juga membuat sarangnya yang nyaman ditempati. Dengan adanya bantal, es teh, keripik kentang, dan kitab suci manga, itu tentunya adalah tempat yang paling nyaman bagi Veldora. Karena dilihatin Rimuru terus, Veldora pun merasa tersinggung dan berkata, "Ada apa Rimuru? Apa kau juga memperlakukanku seperti kadal terbang seperti Ruminas?" Veldora kemudian menjelaskan jika True Dragon itu berbeda dengan naga biasa. True Dragon hanya ada 4 di dunia ini, termasuk Veldora. Sementara itu, naga biasa itu berasal dari Elemental Dragon yang merupakan peliharaan Milim dahulu. Setelah naga peliharaan Milim tewas dan menjadi Chaos Dragon, Dragon Factor pun menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi sejak saat itulah, terlahirlah berbagai macam monster seperti Laser Dragon dan sejenisnya.
Karena wujud mereka mirip seperti True Dragon, mereka juga diklasifikasikan sebagai naga, atau lebih tepatnya, menurut Rupinas, itu adalah kadal raksasa. Di satu sisi, Mili mengatakan jika Arc Dragon memiliki 4 jenis keturunan, yaitu Fire Dragon, Ice Dragon, Wind Dragon, dan Earth Dragon. Rimuru yang mendengar itu pun langsung paham maksud Milim. Jika kita melepaskan mereka di lantai tertentu labirin, maka akan terciptalah lantai dengan efek topografi sesuai jenis naga tersebut. Misalnya, lantai 96, lantai tanah runtuh dengan bos lantai Earth Dragon. Lantai 97, lantai kilat surga dengan bos Wind Dragon. Lantai 98, lantai penjara es dengan bos Ice Dragon. Lantai 99, lantai penjara api dengan bos Fire Dragon. Dan yang terakhir adalah lantai 100, lantai sang raja, Arch Enemy Storm Dragon Veldora. Ya, seperti itulah gambarannya, kata Rimuru dan Ramirez. Ramirez kemudian meminta Milim untuk menangkap naga yang kuat dan keren. Dan segera setelah itu, Milim kemudian langsung melesat untuk menjinakkan naga-naga tersebut. Setelah itu, Rimuru kemudian mengunjungi bengkel Kurobe. Di sini Kurobe kemudian memperlihatkan berbagai macam armor dan senjata pada Rimuru sama. Semua item ini nantinya akan diletakkan di dalam peti harta karun yang ada di dalam labirin. Selain itu, Kurobe juga memberikan sebuah pedang khusus untuk Rimuru sama. Pedang itu adalah mahakarya terbaik yang dibuat Kurobe saat ini. Tapi meski itu pedang terbaiknya, Kurobe mengatakan jika pedang itu juga masih belum sempurna. Tapi ketika pedang itu sudah benar-benar menyatu dengan kekuatan sihir Rimuru sama, maka pedang itu akan dapat berkembang dan berevolusi seiring berjalannya waktu. Rimuru yang melihat itu pun berkata, "Luar biasa, ini sungguh luar biasa Kurobe." Setelah urusan di bengkel Kurobe selesai, Rimuru kemudian pergi. Namun ketika Rimuru pergi, Rimuru bertemu dengan Benimaru dan Albis yang telah kembali dari tugasnya untuk bernegosiasi dengan desa Tengu. Jadi sebelumnya, demi mendapatkan izin untuk menjalankan proyek pembangunan jalan tol yang menghubungkan Temes dengan Sarion, Rimuru meminta Benimaru untuk bernegosiasi dengan desa Tengu mengenai pembangunan jalan yang akan melewati pegunungan daerah Tengu. Menurut Raphael, Tengu adalah ras malaikat yang menjelma dalam tubuh serigala. Rimuru kemudian bertanya kepada Benimaru bagaimanakah negosiasinya dengan Tengu. Benimaru menjawab jika negosiasi berhasil dengan baik. Tapi meskipun negosiasinya berjalan dengan baik, tapi raut wajah Benimaru sepertinya memperlihatkan sebuah masalah tersendiri. Rimuru yang melihat Benimaru itu pun bertanya apakah ada masalah Benimaru. Benimaru kemudian akan menceritakan awal mula ia bernegosiasi dengan kepala desa Tengu yang sangat di luar Nurul dan gak habis fikri. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Omae mo onaji me ni au tte koto de ii n da yo na. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.